Pernahkah teman-teman menyadari atau notice seperti itu ya, sering melihat angka yang berulang? Misalnya kita bangun tidur pas ngelihat HP jam 2 lebih 22, seperti itu. Terus atau mungkin teman-teman pergi ke suatu tempat, ngelihat angka lagi kayak gitu, 2, 2, 2. Terus juga misalnya teman-teman pergi ke malamnya, teman-teman pergi ke bioskop, nonton salah satu film yang teman-teman ingin nonton, ternyata durasi waktunya adalah 2 jam 22 menit. Terus teman-teman berpikir, kok dari tadi pagi saya selalu melihat angka 222. Artinya apa sih? Jadi harus ada kesadaran dulu, teman-teman tersadar bahwa sepertinya ada sesuatu yang aneh ya. Kok dari tadi saya melihat angka yang sama terus secara berulang? Atau mungkin juga hari ini kalau saya pada akhirnya mendalami apa sih ini seperti itu karena melihat YouTube saya subscribernya 1110 dan disingkatnya kan 1,11K, ya kan? Nah, itu setelah itu waktu itu saya cuma berpikir oke, subscriber saya segini. Nah, ketika saya ngecek di YouTube penontonnya berapa yang nonton video saya, itu 111. Hari ini 111. And then pagi itu ya ngecek, oh yang nonton 111. Terus pas sore lagi ngeliat lagi berapa nih yang nonton kayak gitu. Terus ada video yang lain yang nonton 111. Pagi harinya saya ngecek lagi kayak gitu, saya cek YouTube lagi 111. Kemudian saya berpikir, ada apa ya? Kok 111? Ini nggak mungkin nih kalau nggak ada suatu pesan seperti itu. Di mata ketika melihat layar komputer saya mulai berpikir, oke, ini ada sesuatu berbeda gitu ya. Kita menangkapnya berbeda. Kok kayaknya ada yang aneh ya? Kok 1111 ada apa? Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mulai melihat angka-angka seperti itu, berbahagialah karena menurut Dr. Michael Newton itu tandanya itu hal paling sederhana untuk melihat bahwa kita sudah mulai tersadarkan. Jiwa kita sudah mulai awaken. Nah, apa arti tiap nomor tersebut? Ini yang akan kita bahas. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, di mana saya akan banyak berbicara mengenai pace dan juga spiritualitas. Nah, pace sendiri adalah untuk membantu kita menemukan kesadaran diri, apa kelebihan dan kekurangan kita, dan juga itu sebagai manual hidup kita. Jadi tiap tahun itu ada energi apa yang melingkupi kita, energi baik dan energi buruk. Kalau energi baik itu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan kita, dan energi buruk kita perhatikan sebaik-baiknya supaya hal buruk itu tidak terjadi kepada kita. Bagaimana solusinya? Oke. Kembali lagi kalau di barat disebutnya angel number atau angka kembar tersebut ya. Nah, menurut Dr. Michael Newton di bukunya Journey of the Soul, dan juga menurut mentor, salah satu advisor numerologi, jadi dia sudah mempunyai sertifikat untuk mempelajari arti-arti angka tersebut, yaitu Novel Wilder. Itu mengatakan mendapatkan pesan yang berupa angka, dan kita sadar
dan kitanya sendiri ya sadar gitu kan. Jadi kalau cuma ngelihat satu-satu, oh udah siangnya satu-satu tapi you didn't ignore kayak gitu, nggak, kitanya sendiri nggak apa ya, nggak menyadari kayak gitu, cuman ngelihat oh oke, satu-satu. Seperti saya mungkin cuman oh oke, YouTube-nya cuman satu yang lihat saat ini 111, udah sampai di situ aja kayak gitu. Nah tapi karena selalu berulang kayak gitu, otomatis saya mulai berpikir, kok setiap kali gue ngelihat YouTube kok satu, pagi ngelihat segitu, siang ngelihat segitu, pagi hari berikutnya ngelihat lagi segitu, ada apa nih? Kan otomatis terus ada kesadaran dalam diri kayak gitu, mulai bertanya, ada apa nih, kayak gitu. Nah dari situ saya juga yang YouTube 111 itu saya belum mulai mencari tahu apa sih arti-arti ini semua kayak gitu, itu belum. Nah saya mulai mencari makna angka-angka tersebut adalah ketika saya berturut-turut bangun pagi ngecek HP. Masa bangun pagi jam 4 pagi lebih 44 menit, masa tiap pagi bangun ngeliat HP jam segitu terus gitu kan, ini maksud iya sih kayak gitu. Ini pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan, ini pasti ada sesuatu yang istimewa, iya kan? Nah dari situ saya mulai mencari tahu, saya mulai membaca-baca, mendalami apa sih ini semua, seperti itu. Terus juga waktu itu mendapatkan angka 222. Ini kok 222? Waktu itu apa ya kalau yang 22 itu? Yang 22 itu saya lihat di di laptop. Di laptop saya waktu itu ngecek apa kayak gitu, terus angkanya kok selalu 222 kayak gitu. Terus siang itu juga ngelihat HP jam 2 lebih 22, dan dari situ saya mulai berpikir oke, ini pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kitanya sendiri harus aware di situ, ada yang nggak beres nih, apa nih yang ingin disampaikan. Nah dari situ kita baru mulai mencari artinya. Jadi menurut Dr. Michael Newton bahwa setiap kita itu kan dilahirkan pasti mempunyai mempunyai guardian angel. Jadi ada malaikat pelindung. Nah malaikat pelindungnya ini kalau orangnya sudah mulai amat sangat peka, malaikat kita itu bisa lebih peka ya, berarti kita bisa tahu, bisa rasa, intuisi kita juga jauh lebih tajam kayak gitu. Itu bisa melalui insight di pikiran kayak gitu kan, atau rasa di jantung kayak ada suara. Nah tapi the simple, hal yang paling mudah adalah menyadari bahwa kita mulai awaken kayak gitu ya, kita mulai terbangun bahwa ada energi yang jauh lebih besar daripada kita yang menuntun kita. Itu biasanya dimulai dengan tanda kita bisa melihat, bukan kita bisa melihat, tapi kita melihat angka-angka itu yang selalu berpola. Jadi angka-angka yang selalu berpola itu kita mulai notice nih, kok kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kitanya sendiri notice kayaknya ada yang aneh nih gitu. Ya kalau kitanya nggak tersadarkan, kitanya nggak mulai berpikir seperti Krisdayanti, ya kan? Karena saya follow IG-nya beliau, saya sering melihat bahwa beliau posting angka 11 and then 11. Jadi jam 11 lebih 11 menit. Itu beliau sering sekali posting hal tersebut. Tadinya saya juga cuman apaan sih gitu. Nah karena saya sendiri mengalami hal tersebut, bangun pagi jam 4 lebih 44, terus saya waktu itu juga melihat angka 222 kayak gitu, dan itu selalu berulang. Pernah mau pulang itu juga ya di parkiran,
nomor mobil depan saya itu 222. Oke, ini sesuatu. Oke, akan ada pesan apa kayak gitu. Itu mulai saya mencari dan mendalami arti angka-angkanya. Mulai sekarang angka dari mulai angka 0. Kalau 0 itu kalau 0 itu sesuatu yang tak terbatas. Jadi kita menyadari bahwa kita mendapatkan dukungan yang tidak terbatas. Jadi kalaupun kita mempunyai masalah kayak gitu, kita sadar bahwa kita mempunyai penolong yang tidak terbatas. Jadi entah itu nanti bagaimana caranya, pasti akan ada yang menolong kita. Itu angka 0, baik 01 atau triple 0 kayak gitu. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita pada posisi seperti itu ya. Kalau kita pada posisi kita mempunyai masalah kayak gitu, oh iya, untuk melihat ataupun untuk mencari tahu artinya ini apa, kita juga harus sadar kitanya sendiri sebetulnya dalam posisi seperti apa. Kita dalam posisi mungkin kita baru bermanifestasi, manifestasi itu nanti saya bahas lebih lanjut di YouTube. Nah, manifestasi simpelnya adalah kita berusaha untuk mewujudkan keinginan kita. Kita meminta sesuatu gitu kan kepada Tuhan, itu manifestasi, dan kita berusaha untuk mewujudkannya. Itu bisa, atau kita mungkin dalam posisi kita dalam kondisi banyak masalah, atau kita baru menunggu suatu berita baik kayak gitu. Itu tergantung. Jadi untuk melihat arti-arti angka tersebut, kita harus tahu juga posisi kita itu sebetulnya baru seperti apa kayak gitu. Terus kalau misalnya angka 1 itu melambangkan diri kita atau individu. Nah, ini dikatakan bahwa kalau angka 111 atau satunya 4 kali atau satunya 3 kali, itu adalah angka yang sangat powerful untuk manifestasi. Nah, itu manifestasi, itu kita manifestasi adalah kita berusaha untuk mewujudkan keinginan kita. Kita sedang meminta kepada Tuhan sesuatu hal, dan kita berusaha untuk mewujudkannya. Itu jadi kalau misalnya teman-teman melihat angka 111, apa yang harus dilakukan? Make a wish, berdoa. Berdoa supaya apa yang teman-teman inginkan itu bisa terwujud. Jadi apa yang tapi juga teman-teman harus hati-hati ya. Jadi angka 111 itu kalau misal bisa diartikan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita visualisasikan itu sedang dalam proses untuk terwujud, untuk diwujudkan, seperti itu. Makanya Ibu Krisdayanti pasang 111 itu mungkin dia mempunyai mimpi besar yang dia sedang berusaha untuk diwujudkan. Angka 111 itu bisa juga mengenai apa ya? Suatu penciptaan, jadi akan mengalami sesuatu hal yang baru, itu angka 1. Kemudian angka 2. Kalau angka 2 itu mengenai keseimbangan. So teman-teman harus introspeksi diri apa yang kurang kayak gitu dalam diri kita. Jadi kita berusaha untuk menyeimbangkan. Itu juga bisa diartikan bahwa kita harus hidup dalam saat ini, jangan hidup dalam masa lalu yang udah nggak akan ada gunanya, dan juga hidup akan masa depan yang kita juga belum tahu, gitu kan. Kita memang berusaha untuk mewujudkan masa depan kita itu seperti apa yang kita inginkan, ya kan, itu manifestasi namanya.
Tapi kita tidak bisa hidup dalam masa depan, kita harus hidup saat ini. Kita sadar untuk selalu hidup di saat ini. Nah, bagaimana dengan angka 3? Angka 3 itu kesatuan. Makanya Pancasila, sila ketiganya persatuan Indonesia ya. Karena angka 3 itu dalam dunia spiritualitas itu merupakan kesatuan atau stabilitas. Jadi kesatuan maksudnya apa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang itu adalah semuanya align. Jadi apa yang terjadi masa lalu itu adalah suatu pelajaran yang bisa ilmu yang sudah terjadi masa lalu itu kan kita ambil sebagai pelajaran, dan ilmunya kita terapkan di masa kini untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Itu kalau teman-teman sering melihat angka 3. Terus kalau angka 4. Nah, angka 4 ini kalau menurut Dr. Michael Newton itu beliau mengatakan bahwa angka 4 ini sebetulnya jawaban bahwa apa yang kita doakan itu sudah didengar. Apa yang kita doakan sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang Tuhan sedang menciptakan jalan termudah, jalan terbaik supaya apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Nah, teman-teman baru mencita-citakan apa atau baru mendoakan sesuatu apa, terus teman-teman melihat angka 4, bersyukur karena itu tanda bahwa Tuhan sudah mendengar apa yang kita doakan. Bisa juga berarti perubahan dan transformasi hidup. Perubahan dan transformasi hidup. Karena apa yang kita inginkan itu sudah Tuhan dengarkan, dan itu akan membuat perubahan dalam hidup kita. Angka 5. Angka 5 itu ada dua arti. Akan ada perubahan besar yang akan terjadi. Nah, perubahan ini adalah ada perubahan baik dan ada perubahan tidak baik yang pada akhirnya akan membawa kebaikan untuk kita. Itu angka 5. Entah itu 5-nya 3 kali, entah itu 5-nya 4 kali, kayak gitu, atau sering melihat angka 5. Bisa juga kalau menurut Dr. Wilder ya, itu beliau mengatakan bahwa kalau angka 5 itu mengindikasikan inspirasi. Jadi kita akan mendapatkan sebuah inspirasi. Sementara angka 666 kalau angka 66 itu kita mempunyai perubahan cara pandang atau berubah mindset kita atau berubah perspektif kita dalam melihat berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Itu angka 6. Atau juga tanda bahwa kita harus kalau dalam hubungan ini unconditional love kayak gitu. Jadi cinta yang tak bersyarat. Jadi tergantung teman-teman pada posisi apa ketika melihat angka tersebut. Angka 777. Kalau angka 77 itu itu berarti itu apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan sudah sesuai atau sudah alignment
Jadi tujuan hidup kita itu sudah ketemu kalau kita sering melihat angka 777. Bagaimana dengan angka 8? Kalau angka 88 adalah ini angka yang melambangkan keberlimpahan. Makanya di ilmu metafisika Cina itu angka 8 dan angka 9 itu adalah lambang kemakmuran. Jadi kalau dalam dunia spiritualitas angka tersebut angka lambang kelimpahan. Jadi apa yang kita inginkan kayak gitu, entah itu berupa materi atau sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi, itu yang membuat kita merasa puas sekali, itu kita akan mendapatkan hal tersebut. Demikian juga angka angka 9. Angka 9 merupakan angka kepenuhan. Jadi sesuatu yang kita inginkan, kita mudah untuk mendapatkannya. Kayak gitu, atau sebentar lagi itu akan kita dapatkan. Gitu, jangan putus asa, jangan nyerah, kayak gitu. Itu angka 9. Entah itu nggak tahu nanti mau dapat kalau ngelihat angka 8, angka 9 kayak gitu, triple 8 atau 8-nya 4 kali atau 9-nya 4 kali atau 9-nya 3 kali, itu biasanya keterkaitannya adalah dengan kemakmuran, keberlimpahan kayak gitu. Tapi bisa diukur dengan materi, bisa juga yang tidak diukur dengan materi tapi membuat kita benar-benar merasa senang dan bahagia. Jadi itu mengenai angka-angka ya, simbol dari angka kembar kitanya sendiri. Tapi ya, kitanya sendiri harus tersadar, ini kok kayaknya ada sesuatu yang aneh. Anehnya itu kan kita mulai sadar, oh kayaknya tanda nih, kayak gitu. Nah itu yang perlu kita lihat juga ke dalam diri kita sebenarnya baru menginginkan apa, dan kita lihat arti-artinya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Ini videonya cukup panjang ya, hampir 20 menit. Semoga tidak bosan, semoga ini cukup membantu teman-teman untuk memahami apa sih artinya angka-angka tersebut. Sampai bertemu di video yang lain.